Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arya Dwi Santoso dari kelas IFB 2A dengan NIM 2511029. Nah, jadi teman-teman, saya akan mengerjakan tugas Cisco pakai tracer lagi, yaitu topologi 2. Jadi di video sebelumnya kita sudah mengerjakan topologi 1, sekarang kita mengerjakan topologi 2. Nah, di sini agak berbeda, yang mana perbedaannya itu terletak di pusatnya. Sebenarnya ini juga termasuk topologi star. Cuman karena ada dua topologi, jadi topologi pertamanya itu di sebelah sini. Nah, di sebelah sini, topologi keduanya itu di sebelah sini. Jadi keduanya itu dinamakan topologi star karena mereka berdua ini digabung, jadi berawal dari namanya topologi star menjadi topologi hybrid. Topologi hybrid terjadi karena penggabungan antara dua topologi atau lebih. Jadi di sini topologi yang digabung antara topologi star dan star. Oke, jadi di sini di soalnya kurang lebih sama seperti topologi pertama, cuman di sini ditambahkan akses point yang namanya WRT 300N, yang mana jika di aplikasi Cisco ini dia hanya bisa satu arah. Jadi satu arahnya itu dari daerah sini keluar sini. Jadi artinya cuman bisa ngeping dari daerah sini, dari kanan ke kiri. Tapi kalau dari daerah perangkat dari kiri ke kanan itu nggak bisa, karena cuman bisa satu arah. Jadi ada settingan NAT-nya itu dibatasin oleh aplikasi Cisco-nya ini. Baik, sekarang kita langsung saja mengerjakan topologi 2-nya ini. Di sini device yang dipakai ada WRT 300N, laptop, server, dan PC kurang lebih ya. Sekarang kita susun dulu. Mulai dari switch, kita letakkan di sini. Kita zoom out dulu. Kita letakkan di tengah-tengah sini, lalu kita letakkan servernya di sebelah sini, lalu kita pasangkan akses point itu di sebelah sini, dan ini dia. Dan WRT 300N yang ini kita letakkan sini, lalu kita pasangkan icon. Mungkin kita mulai dari PC dulu, PC A, PC B, PC C, ada 3 unit. PC A, PC B, dan PC C. Sekarang kita beralih ke icon laptopnya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita pilih laptop 1, 2, 3, di sini 4, dan di sini terakhir. Oh, maaf, ini kita hapus, salah ya. Kita geser di sini, dan terakhir di sini. Kita zoom out lagi. Baik, sekarang kita akan menyusun ini tata letaknya biar terlihat lebih rapi ya. Oke, jadi tugas saya ini filenya bernama TGS3B. Tadi TGS3A, sekarang TGS3B, tapi NIM-nya tetap sama, 2511029. Jadi sama seperti sebelumnya, ini dimulai dari awal, betul-betul pure dari awal. Oke, kita susun dulu. Switch ada di tengah, server di sini, mungkin PC kita jauhin di sini. Mungkin WRT 300N-nya kita letakkan di sini. Laptopnya kita agak jauhin, taruh di sini 1, 2, dan 3. Untuk PC-nya kita agak jauh dari sini, mungkin bisa sejajar, cuman agak tengah-tengah sini, dan di sini. Oke, sekarang akses point-nya kita letakkan sejajar dengan server.
Dan laptop 4 dan 5 mungkin kita bisa letakkan seperti ini, sejajar dengan akses point sebelah sini dan sebelah sini sejajar dengan PC ini dan ini. Oke, mungkin tata letak dari saya seperti ini. Mungkin ini sudah terlihat lebih rapi, mungkin kita agak oke. Nah, tata letak sudah, sekarang kita akan memberi nama pada setiap perangkat. Kita mulai dari switch dulu. Di sini nama switch, di sini sama juga server DHCP. Oh iya, jadi di sini sistemnya sama, kita menggunakan DHCP untuk mendapatkan IP address-nya. Di sini mendapatkan DHCP, di sini juga mendapatkan DHCP. Oke, cuman bedanya di daerah topologi sini itu mendapatkan IP-nya dari server ini, sementara perangkat-perangkat yang sebelah kanan sini mendapatkan IP address-nya dari router WRT300N yang ada di sini. Jadi di sini teman-teman, IP address-nya kita memiliki dua IP address yang berbeda. Pertama ada 192.168.10.1, yang kedua adalah 197.168.120.1. Oke, sekarang kita akan kembali melanjutkan mengubah nama dari perangkat-perangkatnya. Switch server DHCP, lalu oke, kita ganti dulu ini. Kita tambahkan IP-nya 192.168.10.1/24. Lalu kita mulai dari PC A, PC B, PC C, oke. PC A 192.168.10.5. PC B 192.168.10.4. Sudah betul, sekarang C 10.2. Sekarang kita mungkin laptopnya dulu, mungkin kita mulai dari laptop 1 ini aja. Laptop satunya itu 197.168.120.2. Laptop 1 197.168.120.2. Kita kembali ke laptop 2, laptop 1 sudah, laptop 2. Oke, berurutan ya. Oh, dikasih strip. Baiklah, mungkin di sini nggak kasih strip, di sini kasih strip. Oke. 197.168.120.3. Di sini 197.168.120.4. Sekarang kita mungkin kita kasih nama routernya dulu APUM. Di sini APUM. IP-nya 192.168.120.1. Sesuai. Jadi di sini IP address yang didapatkan oleh router WRT300N ini ada dua. Pertama 192.168.10.6 itu didapatkan dari server DHCP. Nah, sementara 197.168.120.1 itu kita buat secara statik. Oke, sekarang kita tambahkan dulu dengan cara klik icon ini, place notes. Kita klik di sini, kita tulis IP-nya 192.168.10.6. Kita atur. Dan ya, sekarang kita akan memberi nama di bagian sini. Sepertinya ini yang terakhir, daerah sini.
laptop 3, laptop 4 ya. Laptop 4 10.3. Laptop 4 192.168.10.3. Di sini laptop 5 10.7. 192.168.10.7. Dan terakhir kita kasih nama di sini AP Labcom. Jadi di sini APUM, di sini AP Labcom. AP spasi Labcom. Labcom berarti access point lab komputer. Baik. Pemberian nama sudah selesai ya. Bisa kita lihat di sini sudah selesai semua. Sekarang kita akan menyambungkan perangkat-perangkatnya ini secara kabel atau nirkabel atau bisa disebut wireless. Kita mulai dari kabel saja dulu ya. Kita cari kabelnya. Jadi kabelnya sama, Cooper straight through. Kita klik di switchnya, kita pilih dari angka yang paling kecil, kita sambungin ke server dulu. Lakukan hal yang sama ke perangkat lain. Dan terakhir ke router WRT 300N. Nah, di sini kita pilih yang internet, nggak ada yang angkanya Ether 1, Ether 2. Jadi biar supaya si routernya itu mendapatkan IP dari server DHCP. Kalau kita pilih yang Ethernet 1, 2, 3, atau 4, kita tidak akan mendapatkan IP ini 192.168.10.6 itu dari server DHCP. Jadi kita harus pilih yang internet. Selagi menunggu semua kabel ini menjadi hijau, kita bisa mengatur akses pointnya dulu. Akses point mungkin dari sini dulu. Kita ke config port 1, SSID-nya kita ubah menjadi AP Labcom. Untuk passwordnya kita tidak usah isi. Sekarang kita ingin menyambungkan akses pointnya ke perangkat ini secara wireless atau nirkabel. Caranya seperti sebelumnya, kita klik dulu sekali di perangkat ini, laptop kita matikan dulu, kita turn off laptopnya, baru kita cabut modul dari Ethernet portnya, kita drop di kotak kuning sini, lalu kita pasangkan WPC 300N, bisa dari sini atau bisa dari sini juga, sama saja. Lalu kita nyalakan kembali perangkatnya atau laptopnya. Setelah itu kita ke menu desktop, lalu pilih PC wireless, kita ke menu connect, kita refresh dan kita tunggu, dan pilih AP Labcom, kita connect dan adapter is active. Kita close dan bisa kita lihat di sini laptop 4 sudah terhubung secara nirkabel atau wireless ke access point AP Labcom. Kita lakukan hal yang sama ke laptop 5. Kita turn off, kita cabut, kita pasang kembali WPC 300N, kita nyalakan laptopnya, ke menu desktop, PC wireless, lalu ke connect, refresh, dan pilih SSID AP Labcom, lalu connect. Adapter is active, kita close, dan ya, sudah terhubung. Sekarang kita akan langsung saja melakukan konfigurasi IP biar supaya topologi yang daerah sini itu mendapatkan IP-nya terlebih dahulu. Jadi yang ini nanti dulu. Sekarang kita akan setting servernya biar supaya bisa DHCP. Caranya buka
servernya, lalu kita ke menu desktop, kita ke IP configuration. Pastikan di sini static. Kalau tadi DHCP, kita pilih static dulu. Nah, ketentuannya adalah IP-nya harus 192.168.10.1. 192.168.10.1. Subnet masknya 255.255.255.0, yang mana ini artinya adalah /24, yang artinya bisa mendapatkan IP sebanyak 256 IP. Untuk default gateway dan DNS servernya kita kosongin saja, kita close, kita sekarang ke menu service. Sekarang kita ke menu DHCP terlebih dahulu. Jadi habis dari DHCP kita ke menu DNS. Sekarang kita ke DHCP dulu. Kita jangan lupa service-nya di on kan, lalu kita default gateway-nya kita isi 192.168.10.1. Di DNS servernya kita isi dengan IP yang sama, kita copy paste aja. Di sini start IP-nya titik 192.168.10.2. Karena titik 0 dan titik 1-nya sudah digunakan, jadi kita startnya di titik 2. Untuk subnet masknya ini kita biarkan saja karena ini sudah /24. Untuk maksimum number of usersnya kita ganti ke 7 sesuai ketentuan soal. Jadi di sini kita tinggal klik save saja. Jadi di sini sudah terganti ya. Sekarang kita beralih ke DNS. Nah, DNS ini DNS service-nya kita on-kan dulu. Jadi teman-teman, di sini kita tidak hanya ngeping ke antar perangkat saja. Jadi kita ngeping ke domain yang namanya google.com. Tapi google.com ini IP yang sama seperti yang ada di DHCP tadi, 192.168.10.1. Jadi jika kita mengisi domain ini dan address ini di menu DNS ini, saat kita ping di command prompt, dia bakal bisa ke replay. Kita save. Maaf. Record selected. google.com 192.168.10.1 kita add. Oke, sudah ya, sudah tersimpan. Sekarang kita close. Sekarang kita bisa melakukan konfigurasi IP secara DHCP ke perangkat yang lain. Seperti di topologi pertama, kita akan mulai dari perangkat yang akan memiliki IP paling kecil. Di sini yang IP paling kecil berada di PCC karena 10.2. Karena tadi startnya 10.2, jadi yang paling kecil adalah 10.2. Kita klik sekali, lalu kita ke menu desktop, kita IP configuration. Jika awalnya pilihnya DHCP, kita static dulu, baru DHCP lagi. Nah, karena ini sudah static, kita tinggal klik DHCP. Nah, pastikan IP yang di sini sama yang di sini sudah sesuai. 10.2, 10.2. Oke, sudah sesuai. Kita close. Sekarang kita ke perangkat berikutnya. Setelah titik 2, titik 3, lakukan yang sama seperti yang ada di PCC. Statik DHCP kita pastikan sama 10.3 sama, kita close 10.4 di PCB. Kita klik sekali ke menu desktop, IP configuration, kita klik DHCP, kita pastikan sama IP yang ada di sini dengan IP yang ada di sini. Kita close. Sekarang ke PCA, ke desktop, IP configuration, DHCP 10.5, 10.5. Kita close, kita sekarang. Nah, sekarang kita ke router WRT300N, kita klik sekali. Agak loading.
Nah, sekarang kita ke menu config. Di bagian config sini, di kolom interface kita pilih internet. Jika yang dipilih DHCP, kita klik static dulu, baru kita balikkan ke DHCP lagi. Pastikan IP yang di sini sesuai dengan yang kita berikan nama tadi. Di sini ketentuannya harus 192.168.10.6. Yang IP yang kita dapat sudah benar, 192.168.10.6 sudah sesuai ya. Oke, kita bisa close. Sekarang kita lanjut ke terakhir. Ini sudah. Oke, terakhir yang ini. Configuration, kita klik static, baru DHCP lagi ya. 10.7 kita close. Baik teman-teman, untuk konfigurasi IP secara DHCP di bagian sini sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi di daerah sini. Sekarang kita masuk ke routernya dulu, router WRT300N ini. Kita ke menu GUI. Nah, di bagian GUI sini kita pilih setup, baru ke menu basic setup. Di bagian internet connection type ini kita biarkan automatic configuration DHCP. Ini kita biarkan saja. Nah, di sini kita akan mengisi IP address-nya sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya adalah IP-nya harus 197.168.120.1. Kita samakan. Untuk subnet masknya kita samakan 255.255.255.0, yaitu /24. Untuk DHCP server settingnya ini kita enable. Kenapa enable? Jadi kalau misalnya disable kita tidak bisa ngesetting start IP-nya. Jadi kita enable, jadi kita bisa start mulai dari 2. Untuk maksimum numbernya kita samakan juga 7 biar sesuai dengan ketentuan soalnya. Untuk static DNS satunya mungkin kita bisa isi dengan 192.168.10.1, yang mana ini adalah IP dari server. Kalau sudah, kita scroll down, kita klik save setting. Jadi range-nya dari titik 2 sampai titik 8. Kita bisa lihat di statusnya. Sini ya, sudah mendapatkan IP. Ini dia. Kita bisa close. Sekarang kita akan menyambungkan secara wireless atau nirkabel dulu dari perangkat ini ke router WRT300N ini. Caranya sama, kita klik sekali pada perangkat, di sini laptop. Kita matikan terlebih dahulu, kita turn off, baru kita drag and drop atau tarik dan tahan ke kotak kuning yang ada di sini, lalu kita pasangkan modul WPC300N atau modul wirelessnya. Kalau kita nyalakan kembali laptop atau perangkatnya, kita ke menu desktop, kita ke PC wireless. Nah, di bagian sini sama, kita ke menu connect, lalu kita refresh, dan kita pilih. Oke, mungkin kita belum setting SSID yang ada di sini. Sekarang kita setting dulu SSID di router WRT300N-nya ini. Caranya kita ke config, kita ke wireless, lalu kita ganti dengan APUM. Jadi kalau kita ganti SSID-nya APUM ini, nanti yang muncul di perangkatnya adalah APUM juga. Kita connect, kita refresh, lalu kita pilih APUM. Nah, muncul, kita connect, adapter is active, lalu kita close, sudah tersambung ya teman-teman. Ini sudah tersambung. Sekarang kita lanjut ke perangkat berikutnya, lakukan hal yang sama. Kita turn off, kita drag and drop, kita
kita seret, kita mungkin bisa, ini sama aja sih, kita turun on, kita desktop, PC wireless, connect, refresh, dan pilih APUM, connect, dan adapter is active, close and close. Dan perangkat terakhir, klik sekali, kita matikan, kita drag and drop ke kotak kuning, kita pasangkan modulnya, kita nyalakan, kita ke desktop, ke PC wireless, lalu connect, refresh, dan kita pilih SSID APUM, kita connect dan adapter is active, kita close dan close. Oke, sekarang perangkat sudah terhubung secara wireless atau nirkabel ke router WRT300N ini. Sekarang kita akan masukkan IP address di perangkat ini secara DHCP. Caranya, kita klik sekali, lalu kita klik desktop, kita klik IP configuration, kita klik static, lalu kita klik DHCP. Kita tunggu sebentar, pastikan IP-nya sesuai dengan ketentuan soal. Di sini sama 120.2, 120.2, jadi kita bisa close, kita lanjut ke perangkat berikutnya. IP configuration, static, DHCP, kita static lagi DHCP. Oke, 120.3, 120.3. Kita close, lanjut ke perangkat terakhir, IP configuration, static, DHCP lagi, dan 120.4. Jika tidak sama, kita ulangi lagi, static DHCP sampai dapat, teman-teman. Oke, sudah sesuai ya, kita bisa close dan close. Oke, teman-teman, jadi untuk konfigurasi IP address secara DHCP sudah selesai. Sudah sesuai ketentuan juga yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan melakukan tes ping ICMP. Jadi kita mau melihat apakah perangkat satu dengan lainnya terhubung dengan baik. Sekarang kita mulai dari, mungkin kita dari sini dulu yang paling dekat. Jadi PCC saya mau ngeping ke server DHCP. Apakah bisa replay? Jika bisa replay berarti perangkat terhubung dengan baik. Kita ke desktop, lalu kita ke command prompt. Nah, kita pastikan apakah IP address di perangkat PCC ini betul 192.168.10.2 dengan cara kita mengetik IP config, kita enter. Jadi sama ya, 192.168.10.2 sama. Sekarang kita ping ke server. Caranya ping 192.168.10.1 yang mana ini IP dari server. Kita enter dan replay, yang artinya PCC dengan server itu bisa terkonek atau terhubung dengan baik. Sekarang kita akan menguji mungkin dari PCC ke PCA. PCA itu IP-nya 10.5. Baik, kita ke command prompt, ping 192.168.10.5. Betul ya? Dan terhubung dengan baik, teman-teman. Oke, sekarang kita menguji apa lagi nih? Mungkin kita bisa menguji antara laptop 4 dan laptop 5. Tadi kan kita menguji secara kabel. Nah, sekarang secara nirkabel atau wireless. Wireless dengan wireless. Caranya sama, kita ke command prompt. Jadi kita pastikan dulu IP-nya sesuai atau enggak, IP config. Jadi sama ya, 10.3, 10.3. Jadi yang mau kita tes itu laptop 5 dengan IP 10.7. Kita tulis
ping 192.168.10.7. Dari kita enter dan mendapatkan replay, yang mana artinya laptop 4 dan laptop 5 itu terhubung dengan baik, teman-teman. Sekarang bisa kita close, Sekarang kita akan mencoba, mungkin kita akan mencoba dari PC C ke laptop 4. Jadi dipisahkan oleh switch dan AP Labcom. Kita coba command prompt, kita tuliskan IP-nya, IP dari laptop 4, ping 192.168.10.3. Apakah terhubung? Dan ya, terhubung juga, teman-teman. Di sini mendapatkan replay yang artinya PC C dengan laptop 4 walaupun dipisahkan oleh kabel dan nirkabel, dipisahkan juga oleh switch dan access point, tapi tetap terhubung dengan baik PC C dengan laptop 4. Nah, sekarang kita akan mencoba antara laptop 1 dengan laptop 2, yang mana ini dihubungkan oleh router WRT300N. Apakah terhubung dengan baik? Kita klik sekali laptop satunya, kita ke command prompt, kita pastikan lagi apakah IP address-nya sesuai dengan ketentuan 120.2 dengan cara kita mengetik IP config dan sama ya, 120.2, 120.2. Sekarang kita mengetikkan IP dari laptop 2-nya 197.168.120.3. Kita ketik ping 197.168.120.3. Apakah bisa? Kita enter. Bisa ya. Oke, artinya apa? Artinya laptop 1 dengan laptop 2 terhubung dengan baik secara nirkabel atau wireless. Nah, sekarang kita akan menguji nih dari sini, dari perangkat sebelah kanan menuju perangkat sebelah kiri. Jadi teman-teman, router ini itu sebenarnya di dunia nyata itu bisa dua arah. Maksudnya dari lokal keluar, terus tuh dari luar ke lokal. Jadi kalau dari sini, Cisco sini dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan, bisa saling ngeping. Cuman karena di aplikasi Cisco ini khusus untuk WRT300N ini, ya nggak tahu sih yang lain apakah lock juga atau enggak, tapi di WRT300N ini itu telok cuman bisa satu arah. Satu arahnya dari sini, daerah sini ke daerah sini. Jadi kalau daerah sini mau ngeping ke perangkat yang ada di sini, itu nggak bisa karena sudah telok oleh settingan NAT-nya. Baik teman-teman, kita akan melakukan tes ping dari laptop 1 mungkin kita akan coba ke server dulu deh. Kita laptop 1 ke server, habis itu laptop 1 ke laptop 5. Kita klik sekali, kita klik command prompt, kita ketikkan ping 192.168.10.1. Biasanya bakal RTO dulu atau request timeout, tapi selebihnya bakal replay. Kenapa bisa request timeout atau RTO? Karena dia mencari dulu, teman-teman. Dia mencari dulu perangkat ini ada atau enggak. Makanya dia di awal RTO atau request timeout. Tapi selebihnya karena dia sudah mendapatkan kalau perangkatnya itu memang ada, dia bakal langsung replay. Kalau kita ulang lagi, dia langsung replay teman-teman, enggak RTO lagi. Oke, artinya laptop 1 dengan server itu terhubung dengan baik. Sekarang kita lanjut ke laptop 1 dengan laptop 5. Seperti biasa, kita ke command prompt, kita ketikkan IP-nya ping 192.168.10.7.
sama seperti sebelumnya, dia bakal RTO lagi, request timeout, tapi selebihnya dia bakal replay, teman-teman. Kita ulang lagi dan tidak akan RTO atau request timeout lagi. Yang artinya laptop 1 dengan laptop 5 walaupun berbeda IP, yang di sini 197, di sini 192, tapi bisa terhubung dengan sangat baik, teman-teman. Oke, untuk pengujian terakhir, kita akan menguji ping ke google.com. Jadi di server tadi kan kita mengkonfigurasi di DNS-nya google.com. Nah, apakah perangkat ini bisa ngeping ke google.com, domain google.com? Kan kita tadi nyoba ngeping ke 192.168.10.1 itu kan bisa. Nah, apakah google.com juga bisa? Caranya mungkin kita akan menguji di dua perangkat yang berbeda. Pertama di PC C, kedua di laptop 1, karena IP-nya berbeda. Kita klik dulu sekali, kita ke command prompt, kita ketikkan ping google.com. Biasanya sih di sini bakal agak memakan waktu. Oh, tapi bisa nih, ping google.com. Itu artinya PC C bisa mengakses domain yang ada di server secara baik. Kita coba lagi, ping google.com. Oke, mendapatkan replay. Jadi domain dari google.com itu IP-nya sama ya, 192.168.10.1. Sekarang kita akan mencoba dari laptop 1, karena dipisahkan oleh router WRT300N dan juga memiliki IP yang berbeda. Kita command prompt, kita ketikkan ping google.com. Oke, di sini juga sekalinya langsung dapat ya. Biasanya saya mengujinya agak memakan waktu dulu, tapi di sini pas saya ketikkan google.com langsung mendapatkan replay. Yang artinya laptop 1 bisa mengakses domain yang ada di server ini. Sekarang untuk pengujian terakhir, kita akan membuka web browser yang disediakan oleh aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Kita bisa klik sekali pada perangkat, misal PC C, kita di menu desktop, kita klik web browser. Kita tunggu sebentar. Nah, di bagian URL ini kita bisa ketikkan google.com untuk memastikan apakah perangkat PC C ini bisa mengakses data yang ada di server. Karena tadi DNS-nya google.com, jadi kita ketikkan google.com, kita klik go. Dan ya teman-teman, kita bisa mengakses data yang ada di server. Kita bisa klik hello world. Di sini juga kita bisa klik, dan di sini kita bisa klik juga. Jadi artinya PC ini bisa mengakses data yang ada di server ini dengan mengetikkan domain google.com. Sekarang kita ke laptop 1. Kita uji juga apakah laptop 1 ini walaupun beda IP dan dipisahkan oleh router WRT300N, dia apakah bisa mengakses data dengan cara mengetikkan google.com. Kita klik go, dan bisa teman-teman, bisa diklik ya. Oke, kita bisa mengakses gambarnya juga dari ini. Oke, dan ya, jadi teman-teman, pengujiannya berjalan dengan sangat mulus ya. Jadi kita sudah melakukan konfigurasi IP address sesuai dengan soal.
kita juga sudah menyusun topologinya secara baik, sesuai dengan soal juga. Kita rapiin juga tadi, terus tuh IP address-nya dilakukan secara DHCP, lalu kita melakukan test ping antar perangkat dan antar server, dan juga walaupun dipisahkan oleh access point dan router, juga bisa mengakses dengan sangat baik, walaupun routernya ini hanya bisa satu arah, tidak bisa dua arah. Baik teman-teman, segitu saja video topologi 2 dari saya. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.